Halo, kalian yang sekarang kecanduan catur gara-gara kutukan Dewa Kipas? Sama admin juga, bos. Catur merupakan permainan yang mengandalkan pikiran dan strategi yang dimainkan oleh dua orang. Catur adalah salah satu permainan papan tertua dan populer di dunia. Catur dirancang dan dibuat khusus, di mana buah catur dibuat bervariasi, seperti kerajaan dengan diberi dua warna yang umumnya putih dan hitam. Ada raja, menteri, gajah, kuda, benteng, dan pion atau prajurit. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica 2015, catur sudah mulai ada pada abad ke-6 Masehi. Catur pertama kali muncul di India selama masa pemerintahan Raja-Raja Gupta. Pada abad ke-10, catur menyebar dari Asia ke Timur Tengah dan Eropa. Catur dikenal sebagai permainan perang yang disebut Caturangga. Caturangga berasal dari bahasa Sanskerta untuk formasi pertempuran yang disebut dalam cerita Mahabharata. Caturangga berkembang di India pada abad ke-7 dan sebagai pendahulu awal permainan catur modern, karena memiliki dua fitur utama yang ditemukan dalam semua varian catur. Kemudian bagian yang berbeda memiliki kekuatan yang berbeda, dan kemenangan didasarkan pada One Piece atau Raja Catur modern. Beberapa sejarawan mengatakan Caturangga bermain dengan dadu persegi 64 kotak, secara bertahap berubah menjadi satranj atau bentuk lama catur. Permainan Caturangga ini juga merupakan pelopor dari permainan lainnya selain catur. Ngomong-ngomong, kalian yang ada cewek yang cantik mulus kayak admin siap ini nampung. Yuk subscribe dulu, yuk subscribe. Admin tunggu ini. Udah belum? Oke, mantap. Kalian mantap. Lanjut. Permainan tersebut populer di India Utara, Pakistan, Afghanistan, dan negara bagian Asia Tengah pada 600 Masehi. Satranj merupakan Caturangga tapi menambahkan karakter baru, yaitu penasehat. Permainan satranj dapat dimenangkan dengan menghilangkan semua bagian lawan atau memastikan penangkapan raja. Permainan tersebut kemudian berkembang dan menyebar ke berbagai wilayah di dunia dengan karakteristik yang berbeda. Di wilayah timur dibawa oleh peziarah Buddha, pedagang jalur sutra hingga sampai ke Cina. Pada abad ke-11 catur datang ke Jepang dan Korea. Di Eropa catur datang melalui Persia pada Kekaisaran Bizantium dan terus mengalami perkembangan. Di Arab, catur menjadi permainan yang populer, bahkan diyakini sebagai favorit 3 khalifah. Mulai dari Persia, kemudian catur mulai dikenal di seluruh penjuru dunia dan terus mengalami perkembangan dari segi permainan, sehingga lebih menarik dan seru, hingga menjadikan catur sebagai permainan rekreasi paling favorit di Persia. Pada abad ke-10, umat Islam membawa catur ke Afrika Utara, Sisilia, Spanyol, dan sejumlah negara-negara Eropa lainnya, seperti Belanda, Italia, Irlandia, dan Inggris. Catur merupakan favorit Raja Henry I, Henry II, John, dan Richard I dari Inggris, Philip II dan Alfonso X dari Spanyol, dan Ivan IV dari Rusia. Pada zaman tersebut, sekitar abad ke-15, catur dikenal sebagai permainan kerajaan. Permainan catur secara berkala sempat dilarang oleh raja dan pemimpin agama. Pada tahun 1252, Raja Louis IX melarang permainan di Prancis. Dalam sejarah catur di Eropa telah banyak mengembangkan permainan catur, di mana membuat papan catur berwarna hitam dan putih, yang sebelumnya kotak-kotak berwarna sama. Kemudian dibuat peraturan bahwa pion boleh maju 2 kotak pada langkah pertama,
dan menteri atau ratu boleh bergerak lebih leluasa, baik maju ke depan maupun diagonal. Perlahan catur mengalami perkembangan dari nama, bentuk, serta peraturan permainannya. Kesemuanya itu mewakili simbol perubahan peradaban. Pada abad ke-15, peraturan dan teori catur mulai ditulis dalam sebuah buku yang bernama Repetition de Amores YRT de Ajredes Shahbah. Repetition de Amores YRT de Ajedres yang ditulis oleh Luis Ramirez de Lucena. Orang-orang yang mengembangkan catur di daratan Eropa diantaranya seperti Lucena, Pedro, Guacinio Greso, dan masih banyak lagi. Catur masuk ke Nusantara atau Indonesia di bawah kolonial Belanda yang menjajahnya pada abad ke-19. Perkembangan catur di Indonesia mulai terlihat hingga sekarang, apalagi setelah kutukan Dewa Kipas. Mantap nih. Langsung yang gak kenal jadi kenal, yang gak suka jadi penasaran, yang dulu sempet suka sekarang kecanduan lagi. Wah ya, sungguh luar biasa sekali ini ya. Si kutukan Dewa Kipas ini. Gimana nih menurut kalian nih? Coba tulis komentar kalian di bawah. Gua pengen baca-baca. Untuk kalian yang tertarik dengan konten dari channel ini, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa untuk klik like jika kalian suka dan tinggalkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Jangan lupa salamin buat adik kalian ya. Admin lagi cari jodoh ini.